cara kita tuh mempurifikasi karma, tobat dan seterusnya, itu kita mendoakan, bertekad agar semoga tidak ada satupun manusia atau makhluk harus mengalami seperti apa yang saya alami. Oke. Seperti biasa ya. Selamat ya semuanya. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Apa kabar Ci Suyeni? Baik, luar biasa, Kita seperti biasa. say hello dulu kepada Koko Guido. How are you doing today? Good, thank you. Kalau gue ngomong sama dia pakai bahasa Inggris. Oh gitu. Kalau sama lu pakai bahasa cinta. Ayo lu jangan pakai bahasa Inggris. Kebanyakan bro, bahasa Inggris gue dapat 4. Iya, oke. So hari ini kita mau ngomongin apa sih? Kita hari ini ngomongin tentang, kalau di Mahayana tuh namanya Chanhui, Chanhui. Iya. Kalau bahasa Indonesia? pertobatan. Oke. Sound familiar? Ya, Oke. Sound familiar itu artinya Iya, gue tahu. Nggak sebego itu kali kalau dapat 4 juga. apa coba sound familiar? Ya, terdengar akrab. Sering terdengar. Direct translation. Ya, gue percaya sih kalau Inggris lu 4. Oke, so kira-kira apa yang mau Ci Suyeni tanyakan hari ini? Yang kira-kira praktikal ya Sebenarnya supaya. ini tema seru loh. Karena banyak yang mau ditanyain. Jadi kan kalau kita ngebahas dari sisi banyak banget, maksud itu ritual-ritual. Oh iya, ya bro, iya. yang memang terutama apalagi Mahayana sering banget itu membahas tentang baca ini, baca ini nanti bisa bertobat, bisa Oke, ini. oke. Sebenarnya makna pertobatan dari umat Buddha itu apa sih, bro? Iya. Soalnya kita ngomong pertobatan, tapi sebenarnya kan hukum karma tetap berlaku dong. Iya kan, gitu loh. Kau yang menyakiti, aku yang terlukai. Nah, maksudnya kayak gini, disuruh baca 1000 kali misalnya, Iya, betul, mantra apa gitu ya. Yes. Nah, Sering pernah dengar gitu juga ya? pernah dengar? nah dan udah begitu, dengan ketika kita disuruh baca, kita merasa kayak apa ya, kayak ada penawaran. Ada penawaran, kalau kita baca kita ada bisa mendapatkan apa gitu ya. Nah maksud tuh bisa begini gitu loh. So berarti kan kita pengen baca ya. Tapi sebenarnya kan tetap ada yang namanya karma gitu. Ya, Nah, terus itu esensi dari si pertobatan Obatan. itu sendiri apa? Coba kita dengarkan dulu dari Iya. Abang Bro Kakak Guido. Swords. It's good to be here dengan kalian berdua. Saya senang sekali bisa ketemu lagi, dan ini topik yang perlu kita angkat ya. Topik yang sangat baik karena banyak di antara kita tuh memang dibebani dengan kesalahan-kesalahan lampau. Dan kesalahan lampau ini kita bisa terbebani sampai puluhan tahun. Dan kita memikul beban berat ini selama 10, 20, 30 years atas kesalahan yang pernah kita lakukan dulu karena kita nggak sadar, karena kita mungkin sedang tidak aware, mungkin karena kita lagi kepepet melakukan sesuatu yang negatif, atau mungkin karena dulu kita belum begitu ngerti, Oke. nggak ngerti Buddha Dharma. Betul. Jadi sering kita bertanya, kalau kita udah terlanjur melakukan suatu kesalahan, apa sih yang bisa kita lakukan? It's a very good question. Yes, simply because we cannot undo the question. Simple karena ya nggak usah dijelasin, gua ngerti. Betul. artinya perbuatan tuh nggak bisa kita batalkan. Iya, Betul. oke. Dan memang dengan kondisi kayak kita sekarang ini, bisa dikatakan hampir tidak mungkin kita nggak melakukan kesalahan. Nggak ada orang yang tidak melakukan kesalahan. Itu nggak ada. Nobody's perfect. Yes. Tapi jangan karena itu kita jadi sering-sering buat kesalahan yang sama. Itu kadang-kadang sering loh orang bilang, karena memang saya begitu. Jadi ini penting untuk dibahas dari sisi supaya kita bisa maju melangkah ya, agar tidak terjerat di masa lalu. Kita bisa move on, benar. Soalnya kadang-kadang ada teman saya misalnya dia pernah melakukan sesuatu ke ibunya sebelum ibunya meninggal, dan dia belum sempat minta maaf. Sampai ini bertahun-tahun itu, sampai dia selalu merasa terbebani. Ada juga yang
pernah melakukan aborsi ini juga, terus bebannya ini bertahun-tahun. Ya, betul. Jadi, betul. what are we supposed to do? Karena kadang-kadang it's a dark world. Orang yang pernah melakukan sesuatu yang negatif malah disembunyikan. Dan dia berusaha melupakannya aja. Padahal itu tetap menjadi beban. Jadi kalau luka kita itu ditutupin, luka itu malah bisa jadi busuk. Malah luka itu harus diekspos supaya bisa sembuh, supaya bisa kering. Supaya bisa diobati. Analoginya keren. Analoginya bagus. Kita sering sekali mengobati luka itu hanya di surface-nya saja, di permukaannya saja. Padahal sesungguhnya yang menjadi masalah itu bukan di permukaan, tapi bagian dalam. Dan ada hubungannya nggak sih dengan rasa malu atas sebuah kesalahan yang telah dilakukan tersebut, sehingga ya gue pendam aja deh, jangan sampai dunia tahu. Exactly. Padahal sebenarnya itu sebuah mental model atau sebuah praktik yang bertentangan dengan upaya untuk healing gitu. Ini the real healing nih. Betul. Bukan healing cuma di pinggir pantai di Raja Ampat, ini the real healing ini. I'm glad you mentioned that, karena memang kita semua ini sebenarnya dikatakan kita ini semua sakit. Kita, penyakit kita itu nggak tanggung-tanggung. Kilesa. Dan kilesa kita dan karma yang negatif ya, yang ketidakbajikan. Jadi memang kita perlu suatu cara untuk mempurifikasi. Memang istilahnya pertobatan, cuman pertobatan di tradisi dari Nalanda, Buddha Dharma Nalanda atau dari Buddha Dharma itu memang beda dengan tradisi misalnya di agama lain. Ya. Dan bahasa Tibetnya ini saya tahu istilahnya Topshi, dan itu artinya to root out, mencabut dari akarnya. Oke. Sebelum ke sana, boleh nggak sedikit kita parkir ke klesha itu, supaya juga teman-teman mungkin ya, saya yakin kalau istilah karma ini kan udah umum nih. Tadi sudah diperjelas karma ketidakbajikan. Nah ini kan ada satu istilah juga yang sangat penting supaya kita bisa paham. Ya, kita sering sebut kilesa, kadang juga dibacanya klesha. I hope I pronounce it well. And kira-kira makna yang bisa mudah kita bawa pulang malam ini. Very good question ya. Kilesa atau klesha dari bahasa Sanskerta, bahasa Indonesia ada loh, kelesah. Di KBBI ada, kelesah. Dan kelesah menjadi apa? Gelisah. Nah, klesha atau dari kata klish itu artinya ini loh, to agitate. Ini. Teraduk-aduk. Jadi kalau kita every time hati kita, pikiran kita merasa teraduk, sebenarnya itu kita sedang mengalami klesha attack. Klesha attack kadang disebut mental affliction atau emosi negatif. Intinya pokoknya sesuatu yang mengganggu kita. Nah ini yang mengganggu kita apa? Misalnya kemarahan, misalnya attachment, keterikatan, jengkel, terus banyak variasinya. Dikatakan ada 84,000 variations. 84,000 dikatakan. Cuman 84,000. Kita nggak bahas ini malam ini, tenang ya. Kalau 84,000 kapan selesainya nih podcast? So, klesha and karma ketidakbajikan, yang kemudian dua ini boleh saya katakan, karena ada klesha dan karma ketidakbajikan, maka kita ada perasaan bersalah itu. Maksudnya gini, karena ada dua itu maka kita melakukan keburukan gitu. Exactly. Karena ujung-ujungnya karena ada sosok akunya di situ. Karena kita nganggap ada aku yang terpisah dari dunia, yang berdiri sendiri, yang independent, yang unitary, yang gelondongan, sehingga kita mikir ada keterpisahan. Ini saya di sini, kita pikir aku itu berhentinya di kulit. Nah ini yang dari adanya anggapan bahwa adanya aku yang hakiki, dari situ derivatnya, kilesanya adalah I am the most important. Saya ini paling penting, yang lain nggak penting. Nah keterpisahan ini sebenarnya kilesa yang avidya yang paling parah itu di situ. Karena saya yang paling penting, karena saya yang utama, maka segala sesuatu itu harus memuaskan saya. Itulah kita melakukan hal-hal yang sehingga kita melakukan keliru, salah, karena ya itu. Kalau kita lihat misalnya ya, apapun perbuatan deh,
membunuh, berbohong, mencuri, sexual misconduct ya, pelecehan seksual, terus ucapan yang kasar dan seterusnya yang lain-lain. Dasarnya apa dilihat? Karena kita mikir buat saya nih apa? Saya bunuh karena buat saya nanti dapat sesuatu. Saya berbohong karena untuk melindungi diri. Saya mencuri, I don't care about you. Saya karena mikirin ini buat saya, maka itu nyuri motor, nyuri apa-apa. Jadi ini dikatakan memang di teks-teks bahkan dari yang asal-usulan dari Indonesia, yang di Tibet dikenal sebagai lojong atau geladi pikir. Di situ dikatakan biang keroknya adalah mementingkan diri sendiri. Jadi ada dua, ignorance yang menganggap adanya aku yang hakiki pertama, kedua dari situ derivatnya aku dulu, yang penting aku dulu. Derivat ini turunan ya? Yes, Oke. derivatnya. Dan kalau saya tidak salah sih, ada satu quote-nya Santidewa yang mengatakan semua penderitaan di dunia ini bersumber dari mementingkan diri sendiri. Iya. Beautiful quote. Sebaliknya, semua kebahagiaan itu berakal dari mementingkan orang lain, think of others. Itu indah sekali. Because you terlalu banyak mikirin diri sendiri. Kalau bahasa gaul sekarang tuh, lu egois, Ci. Selfish. Oh, lu ngerti selfish? Ya tahu dong. Meskipun Oke. Inggrisnya 4. Nah tapi ini maksudnya, jadi ketika kita melakukan pertobatan kayak mereka, misalnya kita berdoa atau melakukan ritualnya atau apa, berarti untuk sebenarnya kita bertobat itu adalah untuk menenangkan atau sejenis apa ya bro, misalnya Atau kayak nyogok. kayak enggak maksudnya gini, penangkapan adalah sometimes kita melakukan kesalahan dan itu adalah pas ya, maksud tuh yang lampau. Oke. Entah itu yang lampau atau yang memang lampaunya sekarang gitu, sehingga kan itu bikin kita jadi gelisah, yang tadi juga klesya gitu kan. Otomatis kan ketika kita melakukan pertobatan, apakah itu untuk meredam atau membuat itu membuat seseorang tuh menjadi pribadi yang dia lebih tenang, damai, atau bagaimana bro? Jadi mungkin jika kita menggunakan perumpamaan ya, metafora, misalnya terjadi tabrakan, dua mobil tabrakan. Tabrakan itu memang udah terjadi kan, you cannot undo seperti tadi what you said. Cuman bisa nggak kita memperbaiki tabrakan itu? Kita keluar saling minta maaf. Ada asuransi apa enggak? Ini saya akan perbaiki, maaf ini uangnya apa? You can fix it. Jadi memang nggak bisa dibilang bahwa karma itu dihapus, tapi istilahnya memang dipurifikasi. Jadi gini, efeknya ada nggak? Purifikasi. Ya. Efeknya ada nggak? Ada. Efek tabrakan itu tetap ada kan? Cuman cara kita menanggapinya berbeda. Responnya yang penting responnya ya, bro ya. Oke. Mobil sudah tabrakan. Nah, jadi kalau misalnya kita melakukan ritual itu di hadapan Buddha, itu sebenarnya apakah itu kan sejenis kayak kalau kita kayak apa ya, handle akibatnya itu sebenarnya salah satunya kayak introspeksi juga kan? Kelihatannya gini Ci, rasanya banyak orang ketika melakukan kesalahan tadi, mungkin maksud Cici ini, dia cara bertobatnya itu lewat ritualistik, maksud Cici kan? Iya. Betul nggak? Iya. Jadi gini, ada mengurangi sense of guilt-nya. Jadi dari gua abis ngelakuin ini, gua salah, gua ikut acara pertobatan di wihara ini deh misalnya. Bikin gua kayak jadi rasa gitu mungkin loh. merasa lebih enak. Apakah itu bisa atau bagaimana gitu? It's a good Mendapatkan start. pure Purifikasinya seperti Purifikasi, apa? It's a good start sih. Kalau misalnya kita ke wihara dan melakukan yang disebut ritual. Soalnya yang namanya praktik ini kalau dari tradisi Sanskerta namanya catur bala atau catur balam. Itu ada sutranya. Catur itu artinya 4, bala itu artinya Daya ya. daya, 4 daya. Nah, dibutuhkan 4 daya ini. Apakah dilakukannya, dibangkitkannya itu melalui ritual atau tidak, it doesn't matter. Memang banyak orang yang kurang begitu paham, berpikir melakukan ritual and everything's okay. Sama halnya seperti orang ke gereja misalnya ada kotak terus di situ ngaku and everything's fine, padahal nggak seperti itu. Di Buddha Dharma sama sekali tidak seperti itu. Dikatakan
karma itu ada 4 faktor dan kita lawan dengan 4 Empat faktor faktor itu juga. penawarnya. Oke. Jadi Interesting. Yeah. 4 and 4. yes. Pengen tahu lebih lanjut ya? Dia tahu dong, pengen tahu Apa dong. itu? Apa itu? Jadi langkah pertama mungkin yang paling penting juga adalah kita berani mengakui bahwa kita memang telah membuat kesalahan. Dan ini bukan merasa guilty, bukan merasa bersalah, bukan jelek-jelekan diri kita sendiri. Saya payah, saya ini jelek, saya ini bikin kesalahan lagi, pokoknya saya ini payah deh. Bukan seperti itu, tapi istilahnya intelligent regret, Itu bukannya guilty. kalau terus-menerus guilty itu malah nggak sehat kan? Sama sekali tidak sehat. Itu malah menambah itu another klesha itu. Exactly. Karena kan lu galau, berkecamuk. Betul. Lalu ya itu malah Kayaknya ujung-ujungnya energinya juga rendah banget ujungnya itu. depressed and you make another mistake. Betul. Jadi pertama itu intelligent regret. Regret. Nah, intelligent regret ini memang dikatakan kenapa intelligent. Artinya gini, kita berbuat salah, kita ngaku, dan kita regret kenapa? Karena kita tahu persis bahwa kita telah berbuat sesuatu yang negatif, yang ujungnya bumerangnya ke siapa? Ya, Ke kita sendiri. ke si Suyeni. Ke orang lain pasti. Karena kalau gua marah, gua kesel, yang rugi kan orang lain, bukan gue. Itu yang ada di pikiran Exactly. orang lain. Betul. Karena kalau misalnya saya mencuri uang Ci Suyani, rugi Cici, bukan Hendra Lim. Tapi ternyata by nature, by dharma, by reality, nggak bisa. Itu untuk orang yang paham intelligent Ya. Intelligent regret. intelligent regret. Jadi perumpamaannya dikatakan gini, misalnya ada 3 orang ke restoran atau ke bar gitu. Sekarang kan lagi zaman ada bar ya. 3 orang ke restoran, bertiga mesen minuman yang sama, 3 minuman yang sama. Oke. Bertiga ketawa-ketawa, kita nih minum 3 minuman yang sama. Setelah minum, 3 menit kemudian, yang pertama tiba-tiba dia kejang-kejang, Oke. kejang-kejang terus mati. Oh, Tiba-tiba sekarang yang kedua kejang-kejang juga, Mati terus juga. mati. Ya, Nah, orang ketiga rasanya seperti apa nih? takut lah. Oh, Oh. saya habis minum racun nih. What am I going to do? Nah, ini loh yang namanya intelligent regret. Bukannya, oh my god, I'm stupid, saya bodoh, saya ini, bukan itu. Tapi artinya, saya telah berbuat yang salah, dan saya harus yang apa nih harus sekarang? lakukan? Dan itu bukan menjelekin diri, menjatuhkan diri, not at all, bukan low self-esteem. Tapi secara intelijen mengatakan, oke, saya berbuat salah, jadi sekarang harus apa? Berarti dia langsung cari air kelapa sih. Oh, Kan air kelapa oke. sering bisa buat Ya, menangkar racun. itu yang tadi itu bagian pertama Yang dong, pertama baru intelligent ah. regret. Ya, nah, bagian pertama terdiri dari 2 sebenarnya. Nah, Oke. bagian itu pertama ya. Yang kedua terdiri dari 2. Oh. Ya, yang kedua ini istilahnya mengandalkan pengertian kita tentang karma, dan sekaligus kita memahami kelebihan-kelebihan atau manfaat dari bodhicitta atau dari maitri. Jadi artinya gini loh, kita nyesel bukan karena ini saya berbuat tadi ya, regretnya karena guilty, bukan itu. Cuman kita ngerti persis karma. Jadi karma ini cara kerjanya gini. Karma itu kalau di Buddha Dharma itu matangnya kita tanamnya di mana? Di pikiran kita. Matangnya di mana? Pikiran kita juga. Jadi karma ini gini, misalnya ya, saya ingin kasih ilustrasi aja ya. Karma memang sering disebut sebab akibat, tapi sebetulnya nggak ada satupun teks yang mengatakan sebab dan akibat. Yang ada sebetulnya ini pratitya samuppada, berevolusi. Jadi misalnya dikatakan karma dari berbohong adalah kita dibohongin orang. Cara kerjanya gimana? Apa tiba-tiba ada pembohong pada datang? Sebenarnya cara kerjanya gini. Karena kita udah membiasakan diri berbohong, kita akan dipaksakan oleh habit, oleh kebiasaan kita. Orang jujur pun kita bilang, wah ini bohong nih. Oh. Jadi kita mengkondisikan diri. Atau misalnya tentara yang pulang dari Afghanistan, tentara Amerika, yang mereka setelah bunuh orang, mereka ditugaskan oleh negara gitu ya. Lalu begitu pulang ke Amerika, itu kasus pembunuhan oleh tentara
di keluarga mereka sendiri kebanyakan. Ini more than something like berapa? Meningkat Ratusan. Bahkan violence di rumah itu ribuan. karena dia membawa energinya. Nah, Balik. itu dia. Jadi karma tuh cara kerjanya seperti energi. Seperti a network of energy, dan ini yang memaksakan kita melihat dunia kita dari perbuatan kita sendiri. Makanya boleh dikatakan kalau jadi sebuah kebiasaan kita berada di lingkungan yang semua orangnya sama seperti itu, ya otomatis kita juga akan merasakan itu yang kita lakukan. Iya, ketika dia sering melakukan, dia sering berbohong, berarti dia pun selalu mencurigai orang Exactly. bahwa orang bohongin dia. Itu akibat yang Betul. maksud tuh kayak Betul. seperti ya gitulah. ya gitu deh. Memang nih agak sulit untuk, karena kita terbiasa ya kalau kita cerita karma ya karena A maka jadinya B. Iya, Seperti kita tuh udah itu. terbiasa ngomong sebab akibat juga betul. gitu loh. Lebih Tapi- tepat evolusi sebenarnya. Iya, Kata iya. evolusi, karena perbuatan kita dan habit ini sangat mematikan. Karena dengan kita mengulang, mendarah daging, dan itu lebih mudah untuk melakukan perbuatan yang sama lagi dan malah tambah parah. Maka itu kalau orang korupsi awalnya 5 juta, habis Iya. itu 50 juta, habis itu 5M, habis itu nggak cukup, harus 1 triliun, harus begitu kan. Karena yang 5 juta nggak ketangkap, jadi dia nyoba yang 500 juta. Nah, sama dengan kalau kita kebiasaan marah, bukannya tiba-tiba mengundang pemarah-pemarah pada datang, tapi sebenarnya karena kita menggunakan kacamata pemarah nih, misalnya kita pakai kacamata warna merah nih, pemarah, apa-apa kelihatan merah. Kita pikirnya di sana merah, kita marah-marah. Padahal sebenarnya kita yang memaksakan, karma kita memaksakan diri kita melihat dunia kita dari Kacamata sikap kita. kemarahan. Nah, kebalikannya kalau kita punya meta, menumbuh kembangkan meta, kacamata ini rose colored glasses. Jadi setiap hari rasanya like Christmas, atau setiap hari rasanya kayak Valentine. Pakai kacamata yang lensesnya warnanya rose colored, warnanya pink. Everything looks beautiful. Dan itu bukannya karena semuanya jadi indah. Memang salah satu interpretasi itu. Cuman kita mengkondisikan diri untuk the world becomes soft for you. Dan banyak orang begini, kayaknya kenapa ya gua tuh ini kata orang gitu ya, yang sering melakukan keburukan itu, yang karena memang kilesa dan karma ketidakbajikan, dia tuh seakan-akan nggak bisa lepas. Kenapa sih saya ketemunya kondisi ini lagi? Kenapa sih saya ketemunya orang ini lagi yang memaksa saya untuk melakukan sesuatu yang buruk lagi? Nah, tadi ada dua ya. Satu kan tadi pengertian tentang si karma, satu kan bodhicitta. Nah, kita belum bahas yang bodhicitta. Ya. Nah, kira-kira seperti apa? Jadi misalnya tadi karena bro ngutip Santidewa, Arya Santidewa, nah saya ingin ngutip juga nih Arya Santidewa. Arya Santidewa mengatakan hanya sedetik marah itu bisa menghapus berkalpa-kalpa karma positif. Sedetik bodhicitta, dengan bodhicitta itu ini dikatakan adalah cure all. Seperti Remason itu kan minyak angin kan bisa Zaman dulu penyembuh punya ini. segala kan, Iya. bisa nyembuhin sakit kepala apa. Nah, Anak bodhicitta zaman now nggak tahu Remason. nggak tahu ya. Oke. Taunya apa ya? Minyak angin. Minyak angin. Ya. Remason. Jadi bodhicitta itu seperti Antidot atau the most powerful antidote. atau kalau anak zaman sekarang kan taunya gini, jentikan Thanos. Ya. Thanos. Ya. Bayangkan ya, bodhicitta itu intinya gini, bodhicitta itu seperti sebuah keputusan, dan ini dilatih bahwa kita akan menggunakan sisa hidup kita, sisa seluruh kehidupan kita sebenarnya, dari kehidupan untuk berguna buat sesama. You know, this is so powerful. Oke. Jadi- dan sebentar, dan it's so membumi. Karena yang sering bukan salah, tentu saja bukan salah, tetapi sering kita dengar untuk membebaskan semua makhluk dari samsara. Tapi hari ini saya dengar sesuatu yang, gosh, this is so down to earth ya. Menggunakan sisa hidup saya. Sisa hidup ini bukan sisa hidup Hendra Lim misalnya sampai 55 ya. Tolong jangan didoakan. Tetapi sisa hidup gitu yang kita nggak tahu kapan, dan kita gunakan untuk, tadi boleh diulang, Ya. untuk Untuk berguna buat sesama. ya.
Kita bertekad supaya lebih awake, supaya lebih sadar, lebih melek. Semakin kita melek, semakin kita ini awas, semakin kita mindful, tingkat kebermanfaatan kita juga meningkat seiring dengan kesadaran kita. Oke. Jadi pertama sadar intelligent regret. Yang kedua bodhicitta. Kedua understanding of karma and bodhicitta ya. Ya. Ini lebih, maksud saya gini loh, jangan sampai teman-teman yang nonton salah paham ya. Berarti ritual itu segala macam nggak guna, bukan. Tetapi dengan kita hari ini membahas praktik ritual yang Anda lakukan ya, itu adalah awal, adalah pintu masuk, dan nanti akan lebih powerful gitu. Pertobatannya akan lebih powerful ditambah dengan pengertian yang kita bahas. Baru 2 nih. Masih ada 3. Masih ada 2 lagi. Masih ada 2 lagi, meskipun masih ada 3. Masih ada 2 lagi. Okay, we are expecting the third. Ya. Jadi saya cuma ingin menambahkan lagi sedikit ya tentang bodhicitta. Bayangkan kalau kita nih misalnya hati kita nih benar-benar meluap-luap, isinya tuh memang kepedulian dan kasih sayang. Kira-kira karma bisa mateng nggak? Karma negatif bisa mateng nggak? Kalau mateng pun it's okay. Kecil. Kalau kita isinya kemarahan, apapun percikan sekecil apapun kita bisa langsung marah loh. Iya. Kucing tetangga kita tendang, ada suara motor berisik kita marah-marah, nyalain gubernur, nyalain yang lain, yang macam-macam disalahkan. Betul. Nah kalau sekarang isinya bodhicitta, bodhicitta sebenarnya itu bisa dikatakan juga tuh catur aparamana, Brahma Wihara. Isinya intinya kepedulian. Kita mendedikasikan sisa hidup kita itu agar kita nih bisa membawa manfaat dan kebahagiaan kepada makhluk lain. And this is the funnest way to live. Hidup yang paling fun, paling menyenangkan tuh memang Paling asik. Paling asik. Jadi ada karma-karma negatif dikata, misalnya dibilang yang pengganggu muncul, kita gubris. Penyakit muncul, it's okay. Karena isinya apa? You suffer for others. Ini sangat mungkin loh. Penderitaan itu bisa memiliki makna ketika kita menderita pun demi makhluk lain. Sangat mungkin. I'll take all the pain. Yes, sama seperti Yesus Kristus ketika meninggal di wafat atau dikatakan of course depends interpretasinya seperti apa. Cuman ketika di crucify, beliau itu nggak mikir aduh kasihan saya gimana, enggak. Dia malah mikir semoga semua dosa ya, penderitaan semua manusia biarin saya yang tanggung. Dengan saya meninggal di sini, biar semua itu saya yang tanggung. Ini di Borobudur ada juga kisah Maitra Kanyaka, di mana beliau pernah melakukan perbuatan yang karena dia marah, dia mendorong ibunya sampai ibunya jatuh dan kepalanya berdarah, dan dikatakan karmanya itu kepalanya akan dibelah oleh yang namanya cakra cakra bergigi, cakra yang isinya pisau. Dan itu karmanya itu sebenarnya dia udah mau matang, ini pisaunya udah mau memotong kepala dia. Dia bukan mengatakan oh no, dia bilang semoga semua orang yang pernah melakukan jahat sama ibunya, biarin, karena saya juga melakukan kesalahan yang sama, biarin saya yang tanggung sekalian. Dan dikatakan begitu pisau itu menyentuh, pas mau menyentuh dahinya langsung lenyap. Beautiful story. Itu purest moment itu. Purest moment. Itu momen mengatakan itu ya karena memang sudah no intention. Ya benar-benar flat. Keren. Jadi ini memang paling dahsyat kalau di Borobudur, cara kita tuh mempurifikasi karma, tobat dan seterusnya, itu kita mendoakan, bertekad agar semoga tidak ada satupun manusia atau makhluk harus mengalami seperti apa yang saya alami. Ini akan finish, karmanya akan finish. Tetap mateng nggak ini ya? Misalnya kena kanker, tetap ada kankernya nggak? Ya ada, tapi cara kita merespon ini berubah total. Yang tadinya penolakan, kemarahan apa, diganti dengan kamu jadi soft, jadi compassion. Kamu malah hati kita terbuka, mekar dan terbuka, dan kita ada humanity. Kita bisa merasakan semua makhluk yang senasib dengan kita, yang ada welas asih. Itu bisa dikatakan it's purified. Itu kanker pun it doesn't really bother you anymore. Karena you know, ya udah, ini ada ini, kita lebih gampang menerima dan lebih gampang rangkul. Nah ini yang tadi ya, satu
2A 2B. Iya. 1, 2A, 2B. Masih ada 3 dan 4. Nah, yang ketiga itu yang istilahnya itu daya janji. Ini Daya juga penting sekali, daya janji, the power of vow. Kadang dikatakan vow atau promise. Jadi kita pernah melakukan negatif, kita janji lagi, I will not do this again. Nah, kalau misalnya untuk misalnya aborsi gitu ya, kita tuh bisa janji kita nggak pernah akan melakukan aborsi lagi, itu bisa. Tapi kalau kita janji saya nggak pernah akan bohong lagi, Susah pada itu. saat itu kita bohong, right? Saya janji saya tidak akan terlambat lagi. Nah, jadi kita mesti realistis janjinya. Misalnya kita bilang, oke, saya janji selama 1 hari ke depan saya nggak akan bohong sedikit pun. Ini Lebih make it's a training. sense, lebih realistis. Lebih make Betul, sense. betul. iya. Selama satu hari saya akan benar-benar berusaha, saya nggak akan marah lagi. Tapi it's not easy, you know. Tapi ini sebagai latihan luar biasa supaya kita melatih mindfulness kita, Iya, supaya kita melatih aware. kesadaran, Ya. ya. Jadi dan juga ketika kita melatih diri karena kita mentargetkan itu 1 hari, terasa tuh kayak lebih mudah juga. Iya, memang. Sehingga sehari akan tambah sehari dan nantinya. Karena si daya janji ini kan kurang lebih sama dengan orang gini loh. Gue ini mau berubah. Gue mau berubah, Ci. Tapi orang sering ingin berubahnya langsung. Gue mau tepat waktu. Saya berjanji untuk selalu Padahal tepat waktu. sebenarnya perubahan itu harusnya progres ya. Proses bertahap dan Ya. tapi ini menarik sih. Saya berjanji selama 6 jam saya tidak akan marah misalnya. Atau saya berjanji selama 2 jam ke depan saya akan senyum terus. ya. Ya kayak kita lah, 1 jam ke depan 1 kita jam akan ke depan ketawa betul terus betul. ya. Jadi lebih reasonable ya. Yes. Karena kalau saya bilang balik lagi ke depan nih, lu cuma regret, aduh nyesel ya, aduh itu nggak akan membuat kita mendapatkan apa-apa dari kesalahan yang sudah kita lakukan. So berarti daya janji itu adalah kita harus melakukannya secara maksud itu tuh yang make sense ya. Maksud itu Yes. tuh target-target kecil yang mungkin akan Realistis ya. Yang penting yang kita bisa janji itu bisa kita tepatin. Yang kita merasa kita pasti oke, kalau sehari saya bisa. Sehari saya benar-benar nggak mau marah ini. Paling nggak tutup mulut gitu. Ini is a great training. Daripada nggak sama sekali, you know, even 1 jam pun kita tidak melakukan sesuatu yang negatif, ini luar biasa. Di dunia ini sangat langka orang yang bertekad untuk tidak melakukan perbuatan ketidakbajikan selama 1 jam 1 hari. It's rare, it's really rare. Kebanyakan orang hidup otomatis saja marah ya dimuntahin marahnya, benci ya tetap benci, and you know. Sedangkan kita semua sekarang ada diungkapin, kesempatan. Dan tadi seperti kita sebelumnya ya, yang kita bahas, apakah perlu dilakukan di depan Buddha, di Ya, depan betul, Buddha betul. rupa, akan lebih powerful. Misalnya gini ya, kita ngaku ke diri kita sendiri, saya berbuat salah, atau kita ngaku di depan ibu kita, maaf, saya berbuat, lebih powerful yang mana? depan Iya, ibu. betul. Exactly. Dan kenapa di depan Buddha? Buddha ini salah satu sifat dari Buddha adalah makhluk yang penuh kasih sayang. Dikatakan malah epithetnya, salah satu epithetnya, Buddha itu adalah makhluk yang telah jatuh cinta dengan semua makhluk. Jadi Buddha tuh nggak ada yang menghakimi, yang membenci, yang menyalahkan, yang menghakimi, nggak ada. Buddha itu yang ada kasih sayang. Maka itu manifestasi dari Buddha itu banyak. Misalnya di Makau saya pernah lihat Buddha Kuan Im-nya is so beautiful, kayak Bunda Maria loh. Keibuan, wajahnya begini, so forgiving, so beautiful. Saya lihat aja sampai hampir mau nangis, benar. I don't know why, cuman such a beautiful soul ada di situ, seakan-akan merasa ini a beautiful being. Dan itu bayangkan, kita merasa gitu, kita ngaku di depan makhluk suci. How do you feel? Di depan Bante, atau di depan Yesus Kristus, atau di hadapan teman yang kamu benar-benar kamu percaya, kamu ngaku, it's very healing. Kita ngaku dan kita bilang, saya menyesali ini loh. It's much more powerful. Jadi maka itu ini bukan ritual, oh ya wawa, bukan itu kan. Pakai wawa nggak apa-apa, tapi intisarinya you feel that regret. Memang ada bacaannya gitu ya, saya telah berbuat ini, cuman jangan kayak betet Beo, ya. betet sama. Iya. Jadi hanya wawa, cuman
you don't feel it karena yang penting itu dirasakan. Regretnya nah, setelah kita regret, maka itu yang namanya forgive and forget. Tunggu dulu, hang on, what do you mean by forgetting? Jangan cepat-cepat dilupain. Justru kita ngaku nih, saya telah berbuat begini. Kalau perlu ngaku di depan altar. Nggak harus, cuman of course it's much better. Di sini ada altar ya, atau di rumah, atau di depan guru kita. Itu jauh lebih powerful. Bisa nggak bro, kalau misalnya kita ngaku di depan Buddha kayaknya bahkan lebih jujur. Ya Yes, bisa. Nah. Karena figur kalau di psikologi itu figur otoritas. Jadi kita merasa bahwa saya ini siswa Buddha. Ya. Saya malah melakukan hal-hal yang tidak pantas sesuai dengan apa yang Buddha ajarkan. Tapi tidak mengurangi dari apa perbuatan kita dong. Mengurangi kah? Tidak kan? Tidak. Tapi kan responnya kita Iya, ubah. iya. Nah, yang paling penting sekarang itu memang udah lewat. Jadi yang penting ke depannya depan. jangan diulang lagi. Ke depan. Poinnya itu loh. Kalau kita terus bayar orang supaya dia doa baca mantra, waduh 100.000 mantra lama deh, udah bayar orang, kalau nggak beli radio tuh supaya mantranya jalan terus. Poinnya bukan itu. Oke. It's not the quantity, it's the quality. It's the quality. Daripada kita baca 100.000 cuma mendingan baca 3 kali cuma dari lubuk hati yang kusuk. Dengan Dan sadar. baca mantra yang paling penting ini nanti we go to the next step. Yang namanya the power of remedy. Remedy itu artinya pratipaksa. Pratipaksa bahasa Sanskerta artinya daya penawar. Jadi misalnya gini, dan ini sangat penting daya penawar. Misalnya tadinya kita kebiasaan bunuh kecoa atau makan udang hidup atau makan kepiting hidup, makan makanan yang melibatkan pembunuhan. Sekarang pratipaksanya apa? Kita function, kita menghargai kehidupan. Kita bukan hanya melepas binatang, cuman kita janji I will stop makan makanan yang betul. mengakibatkan begitu banyak penderitaan. Nah, termasuk misalnya ya baca mantra, termasuk kita mendanakan vaksinasi anak-anak polio misalnya, termasuk kita donasi obat-obatan, sesuatu yang lawannya. Jadi yang tadinya itu kita lakukan sekarang kebalikannya. Tadinya banyak berbohong, sekarang kita banyak jujurnya. banyak jujur. Tadinya kita pelit, sekarang kita pelan-pelan Berbagi. kita bermurah hati. Tadinya misalnya kita marah-marah, sekarang kita latihan lebih. So this is the opposite. Istilahnya itu pratipaksa seperti membayar kembali. Membayar kembali with the opposite. Termasuk diantaranya baca sutra, baca mantra, ya karena dia atau membuat satsa. Itu kalau di Tibet itu ada kayak Buddha statue yang kecil-kecil gitu ya. Ada yang kecil sampai ada yang besar dicetak ya. Ini termasuk salah satunya, atau membersihkan wihara. Ada banyak nih, banyak. Cuman yang paling penting kita melakukannya tujuannya itu you do the opposite supaya kita tuh melatih kebajikan dan kita lebih melatih awareness juga, membuat satsa kita tambah mindful kan. Kita tambah sadar. Semadinya meningkat juga. Oke. Tapi termasuk ya juga minta maaf sama orangnya. Kita berbuat salah, ya udah minta maaf sama Buddha ya boleh-boleh aja. Cuman nama orangnya juga dong. Langsung dong, Ci. Maafin ya, Ci. Tadi udah Iya. bilang Inggrisnya 4 ya. Apalagi ya, dan mumpung sekarang kita masih hidup loh. Banyak loh orang yang ada beberapa orang sebelum meninggal, saya tahu mereka tuh menyesal sekali nggak minta maaf sama keluarganya, karena kontok-kontokan. Kita nggak tahu loh kapan kita meninggal kan tadi. Saya 55 tadi. We don't know. 550 maksudnya. Iya, dan ketika sudah terbaring di atas ranjang kematian kan biasanya kalau ada kesalahan-kesalahan dan tidak pernah berkesempatan diungkapkan, katanya ya kita kan nggak tahu ya, kalau teks Abhidhamma mengajarkan ini bisa bahaya untuk kelahiran berikutnya. Membebani sekali. Iya. Membebani sekali. Jadi teman-teman yang hari ini sempat nonton kita, pick up your phone call. Halo Mam. Kemarin. Tapi pada intinya adalah memang kita sebenarnya lebih sederhana sekali ketika kita melakukan kesalahan, introspeksi, sadar dan minta maaf lah. Itu sebenarnya Tapi minta maaf itu tuh susah. itu buat elu.
Ya, maksudnya gini, susah ada kadang-kadang. beberapa karakter memang Nah. yang sulit sekali minta maaf ya. Itu kayak mungkin nggak itu karena dia Iya, stubborn. udah tahu dia salah, tapi dia nggak ngaku dia salah. Anda pasti tahu siapa yang saya maksud. Dalam dunia Anda tentunya ada kan orang seperti. But can we just gini? Itu urusan dialah, yang penting hari ini urusan kita. Nah, jadi kayak bisa ya udah salah, minta maaf. Kadang-kadang itu membuat kita tuh bukan hanya kita yang minta maaf itu lebih happy. Dan kadang-kadang sebenarnya apa yang kita pikirkan ego kita nggak seperti yang kita bayangkan. Ketika kita minta maaf, kadang-kadang segala sesuatu tuh jadi lebih enak, lebih apa ya, kayak plong, lega. Mau dimarahin juga nggak apa-apa, yang penting udah lebih tenang. Tapi ini kan masih masuk bagian dari 4 ini toh. Yang ketiga, ini Ini udah keempat. Udah keempat, mana aja lu? Minta maaf cepet. Oh, yang keempat, jadi kalau yang ketiga daya janji, yang keempat berarti Itu to forgive and apa tadi? Pratipaksa. Artinya Artinya membayar kembali. Remedy, the power of remedy. Remedy itu artinya obat atau obat penawar. Jadi kita melakukan kebalikannya. Contoh case begini deh. Case tadi kan kita ngambil case agak berat nih, Cey. Yang abortion ya. Jadi oke lah, dia punya daya janji. Oh, saya tidak akan melakukan kembali. Tapi itu kan dia cuma berhenti di tahap 3. Dia bisa tahap 4 ya, karena kan abortion itu kan take life ya. Jadi ada makhluk hidup yang kesempatan hidupnya diambil. Nah, dia balik nih. Oke, berarti saya sekarang saya mau jadi orang yang nolongin bayi-bayi yang kesulitan, atau saya mau anak ini pinter tapi sekolahnya kurang bagus, atau apapun itu, karena dia sudah tidak bisa undo. Kalau di Microsoft Word karena undo tuh batal kan, dia nggak bisa batalin. Dia mengakui bahwa dia keliru pertama kan, kedua dia paham tentang karma dan bodhicitta, ketiga dia bikin daya janji, keempat ya dia remedy gitu. Dia melakukan sebuah perbuatan yang mengatasi apa yang dia telah lakukan. Tapi ini kan begini loh, menurutku sometimes it only for kasus-kasus berat ya. Sampai orang itu regret kan biasanya kasus-kasus berat. Kalau yang ringan-ringan atau ini kita cenderung untuk abai biasanya. Nah, take it for granted. Ini sebenarnya ada hal yang penasaran juga yang pengen apalagi tahu. Jadi misalnya kita ngomongin sedikit tentang ya namanya pertobatan. Itu pasti kita nggak jauh-jauh karena kita sadar, kita tahu bahwa kita melakukan karma buruk. Tapi ada sedikit, maksud tuh kalau kita baca sutra, apalagi seperti yang saya baca sutra dari Siti Garba ya, itu kan menceritakan tentang seorang anak tekad dari putri Brahmana, Siti Garba Bodhisattva, yang ingin menolong ibunya supaya jadi ibunya sudah terlahir di alam neraka dan dia ingin menolong ibunya. Padahal kita tahu ya karma itu ya tidak bisa diwariskan. Karma itu kita hidup dari hasil karma kita ya. Terus masa depan kita pun ditentukan oleh karma kita sendiri. So yang dinamakan dari sisi ya saya tahu ketika kita baca itu nggak sesimpel gitu kayak cerita dongeng yang Cinderella yang happy ending menikah sama pangeran tuh nggak seperti itu. Cuman saya sedikit penasaran yang ditulis di sutra itu, dia melakukan sesuatu untuk bagaimana caranya menolong ibunya yang sudah terlahir di alam peta. Itu penjelasannya gimana ya? Maksud tuh agak-agak bingung aja. Very good question. It's like Mogalana helping the mom. Sekarang gini ya, saya pengen nanya. Gantian kita tuh bantu orang bisa nggak? Bisa. Saya bantu dia. Bisa. Dokter bantu pasien bisa nggak? Bisa. Bisa kan? Pasti sembuh nggak pertanyaannya? Nah, itu dia. Pasti sembuh nggak? Belum tentu. Kalau misalnya Buddha ini bisa nyelamatin semua makhluk nggak? Bisa. Kok samsara masih penuh? Bisalah kita bilang gitu. Buddha dan para bodhisattva telah menyempurnakan dana paramita. Kok masih banyak kemiskinan? Itu gimana tuh? Nah, the answer is sebenarnya
Ardana Paramita itu dari kitanya, bukan dari penerimanya. Dari kitanya mempraktikkan Ardana Paramita itu artinya kita tuh sama sekali tidak merasa rugi dengan kita memberikan the most precious thing. Kita nggak merasa kita rugi. Non-attachment, arti yang paling tinggi. Memang dikatakan salah satu artinya kemurahan hati segala macam. Tapi gini, kita misalnya dokter bantu pasien. Pasien itu bisa ketolong oleh dokternya atau bukan? Tergantung karmanya dia juga. Memang nggak, ini agak disimplify ya. Tapi kalau si pasien nggak punya karmanya, saya ada teman juga dokter, dia bilang ada 2 orang sakitnya persis sama, dikasih obat persis sama, yang satu sembuh, yang satu mati. Ini gimana nih? Apakah obatnya, salah dokternya, malpraktik, atau salah pasiennya, apa gimana? Nah, kalau kita bantu orang, yang dapat manfaat betulnya siapa? Diri kita ya. Sebenarnya nanam kita. Kalau dianya dapat sesuatu dari kita itu karena apa? Matang. Karena karma dia. Nah, dia benci apa senang? Dapat Senang. sesuatu yang kita beri. Seneng lah. Tergantung. Oh, Ada loh. iya, ada Saya yang pernah senang. lihat ada waktu itu di restoran yang pengamen ya. Terus teman saya ada satu lagi makan mie, terus dia begini. Diusir. Diusir. Teman saya satu lagi oh bukan pengamen, sorry. Ini penjual. Dia jualan apa? Saya lupa. Biasa Buku atau snack ya gitulah. Nah, teman saya yang satu gini, yang satu ngasih 10.000. Marah orangnya. Saya ini bukan pengemis ya, ini saya mau jualan di sini. Saya ini punya harga diri. Nah, si ini berniat baik, tapi dia melihatnya sesuatu yang jelek. Of course, teman saya bilang dia unskillful, niatnya mau bantu. Nah, orang hanya bisa dibantu kalau memang dia punya karmanya loh sebetulnya. Nah, yang penting apa? Dari kitanya kita mau bantu. Yang penting kita mulai dulu. Demi semua makhluk itu artinya apa? Tekadnya kita, makhluk ada sebanyak berapapun di samsara, berapakah apapun yang dibutuhkan membebaskan semua makhluk, I will do it. Nah, sekarang pertanyaan gini, semua makhluk tuh adanya di mana? Yang paling nyata yang ada di depan Anda. Nah, makhluk in your world. Makhluk yang ada di duniamu, bukan yang di Afrika, di planet Mars, di Pluto, di mana ya, misal di Mars yang ada. Cuman misalnya ilustrasi, bukan yang di tempat di sekeliling kamu ini loh. Di lingkunganmu Ibu ini. kamu. Dan misalnya kita bertekad membebaskan ibu kita dari neraka tadi. Is that a beautiful intention nggak? Luar biasa kan, punya intention gitu. Efeknya apa tuh? Orang yang melakukan itu, ini kebajikannya tak terhitung. Tapi ibunya tertolong nggak? Nah, ini penjelasan, ada beberapa penjelasan. Ada yang mengatakan dengan kita ini berbuat baik, karma dari ibu kita ini, karma baiknya bisa matang. Dengan kita nolong orang yang sakit, kasih obat, karma positif dia bisa matang. Dengan kita ngasih obat dengan niat kita. Cuman itu karma individual, karma dia sendiri. Nah, itu satu penjelasan. Penjelasan yang lebih dalam sebetulnya, ini kalau di Nalanda. Kita melihat orang sakit itu karena apa? Kita punya karma untuk melihat orang itu sakit. Dengan kita membantu dia, yang berubah apa? Karma kita berubah untuk melihat dia sakit. Kita melihat dia sembuh. Yang berubah apa? Karmanya kita. Juga. Dia sembuh apa enggak? Ya tergantung karma dia sendiri. Dia ngelihat diri dia sembuh apa enggak. Misalnya gini, saya waktu itu kena demam berdarah tahun lalu, ya, udah ada COVID, bisnis lagi susah, sekalian kena demam berdarah juga. Nah, bagi ini kira-kira sesuatu yang positif apa negatif? Tergantung loh, demam berdarah itu positif negatif, depends. Saya waktu itu lagi parah-parahnya dan saya nggak tahu itu demam berdarah. Tetangga saya cuma 3 rumah dari rumah saya, dia kena demam berdarah, meninggal dia. Udah parah, baru ke rumah sakit, besoknya meninggal. My neighbor. Ya, dan saya di rumah karena waktu itu WFH, saya kantor saya tutup, pegawai juga saya suruh semua WFH. Di rumah saya buka jendela, kan di depan ada pohon bambu, ada apa, nyamuknya masuk. Dan saya kena dan waktu saya parah-parahnya itu di tempat tidur lemas ya, saya benar waktu itu merasa saya mati ini benar-benar sendirian loh kalau mati loh. Walaupun ibu saya, mantu saya apa, cuman we die alone.
lahir sendiri, mati sendiri. For me itu suatu insight yang lumayan juga waktu itu. Saya benar-benar sadar ini loh, beneran loh, kematian is real. Dan for me, bagi saya itu dulu pengalaman tahun lalu, pengalaman yang sangat berguna juga. Ya, karena memang mungkin waktu itu karma yang matang, yang positif, jadi ya udah matang. Dan yang ada saya cuman harapan saya semoga semua orang yang demam berdarah sembuh, semua orang yang COVID sembuh, dan saya lagi sakit kan, jadi lebih mudah untuk merasakan empati ke orang-orang lain. Gitu. Nah, ibu saya bantu saya ngasih obat apa, nganterin ke rumah sakit. Ibu yang dapat karmanya sampai ibu saya. Cuman itu karma saya juga. Saya bisa dibantu ibu saya ketemu dokter yang bagus, itu bisa dikatakan tuh karma juga. Ya. Tapi karma memang nggak sesederhana itu. Dan memang kalau dipikir-pikir kita bantu orang, bisa nggak sih kita bantu orang langsung gini? Sebenarnya lebih penjelasannya itu lebih nggak sesederhana itu. Tapi artinya apa? Karena dunia kita, it's your world, you see. Yang kita alami itu dunia kita loh. Kalian lihat saya, kalian pikir saya di sini kan. Tapi you have your version of Guido. You have your version of Guido. Ada 50 orang, ada 50 versi Guido. Yang bikin siapa? Kita. Masing-masing yang bikin sendiri. Dan semua berpikir Guido memang seperti itu. Padahal yang bikin gitu siapa? Buktinya kalau di misalnya di wihara di mana saya jadi pembicara, ada yang ngantuk, ada yang senyum, ada yang ketawa, ada yang bosen, ada yang sebentar begini keluar. Dan yang bosen itu sebenarnya bisa aja bilang Guido bicaranya membosankan. Tapi saya juga bisa bilang, loh dia nggak ada karmanya loh untuk menikmati Buddha Dharma yang begini indah. Karena memang ini butuh usaha mula. To understand this, ini butuh usaha mula. Butuh a lot of goodness dari diri kita. Ini it's very real. Jadi yang namanya purifikasi, memang pertobatan itu mungkin katanya not exactly tepat karena ada 4 faktor. Karma itu dikatakan yang paling utama itu kebulatan tekad. Memang orang bilang motivasi, tapi sebenarnya kata kunlong dari Abhidhamma Kosha, dari Abhidhamma itu artinya kebulatan tekad. Pertama, itu yang paling powerful. Kedua, perbuatannya itu sendiri. Ketiga, penyelesaiannya. Keempat, conclusionnya. Jadi misalnya gini, ada nyamuk ya, terus kita niat nih, wah gua bunuh nih nyamuk. Ini motivasinya nih, kebulatan tekadnya. Kita melakukan perbuatannya, udah selesai, nyek digituin sekalian. Nggak nyesel lagi, rasain lo. Di seal dengan itu, dikatakan rasa bersalah langsung. nggak bersalah, justru nggak bersalah. Nggak merasa bersalah. Di Abhidhamma dikatakan ini complete. Lengkap. Karma, dikatakan karma pelempar atau karma peluncur, bisa meluncur kita ke alam rendah, dikatakan seperti itu. Jadi we have to be very careful. Itu a really powerful karma. Kalau karena itu bulat semua, complete. Cuman kalau misalnya kita nggak sengaja nginjek semut, perbuatannya ada nggak? Ada. Kejadiannya, completion ada nggak? Ada. Tapi motivasinya ada nggak? Iya. Nggak ada kan? Jadi maka itu dikatakan karena itu nggak ada, karmanya itu kecil. Karma itu jauh lebih kecil. Nah, 4 ini dilawan dengan 4 tadi itu. Ya. Niatnya, perbuatannya dan itu. Jadi bukan cuman baca, Cik, ya. Iya. Harus paham. Jadi sebenarnya kan kita ngomongin tentang ini adalah banyak sekali orang yang misalnya kayak merasa bahwa harus baca, dan itu dilakukan sampai bahkan ada yang ribuan kali gitu ya, sehingga merasa mungkin ya lebih ringan, lebih ini, merasa lebih tertolong ya. Tadi kan udah kita jawab sebenarnya, udah akan jadi lebih baik ya. Upaya untuk kemarin tuh Bante, saya lupa Bante siapa yang jelas, upacara, Bante menjelaskan bahwa cara itu cara, upa itu mendekat gitu. Jadi upacara itu jangan disalahpahaman. Itu sebenarnya cara untuk mendekatkan juga kepada Dharma. Jadi harus ada balance antara keseimbangan antara ritualistik dan intelligent Buddhism, sehingga jangan sampai kita terjebak di dalam ritualistik itu sendiri, tetapi nature atau hakikat dirinya itu sama.
Nah. Lo kan ada juga banyak kritik kepada orang yang tertarik kepada ritual, tetapi kok in daily life-nya lu sama aja katanya. Nah, itu kan sebenarnya kan Iya, yang kuncinya terjadi di kan. situ. Nah, tapi sekali lagi pengen nanya yang tentang purifikasi itu Lanjut. kan ini ya produser sih bikin pertanyaan. Produser bikin pertanyaan gitu ya, bahwa berarti sebenarnya purifikasi yang kita ngomongin pemurnian itu, apakah itu ada kayak sejenis kayak doanya, atau kita hanya just do it aja atau? Ada sih, jadi it's a good start, you know, as you said, kalau misalnya dilakukannya hanya sekedar ritual, paling tidak udah ada pengakuan di situ bahwa okay, I did something wrong. Jadi sekarang saya baca mantra, walaupun nggak ngerti apa yang kita bahas tadi, tapi at least it's a good start, udah mulai ngaku kan, dan dia do something, dan maka itu biasanya setelah itu orang merasa lebih enak, you know, kayak dulu ibu saya, karena dulu di Semarang, ibu saya Islam, cuman dia di Semarang waktu kecil sampai SMA itu di sekolah Katolik, dan itu disuruh Hail Mary gitu, dan setelah baca doa itu you feel better, karena setidaknya kamu udah ngaku. Tapi memang alangkah baiknya jika dilakukan itu dengan pengertian, you know, then it's much more powerful. Nah, istilahnya memang dikatakan purifikasi, ada juga perumpamaan seperti biji-biji buah yang kita lempar ke padang pasir. Nggak mungkin ada kondisinya itu bisa matang. Percuma. Tapi karmanya ada nggak? Kalau mau kita bilang ada, potensinya ada nggak? Ada. Cuman kalau suasana hati kita tuh begitu positif, bodhicitta, yang gini-gini tuh nggak mungkin matang. Kalaupun matang, it's okay, you can take it, malah bisa ditransform menjadi sesuatu di mana kita bisa menggunakan itu untuk support of your practice, untuk meditasi kita, untuk praktek kita. Iya. Doanya ada nggak? Ada. Nanti kalau mau saya WA. Ya. Tapi bisa mungkin justru ini pengen supaya teman-teman yang di sini bisa tahu, bro, doanya itu tuh apa, bisa di googling? Bisa. Biasanya itu sebenarnya gini ya. Kan biasa teman-teman sudah translate ke Indonesia juga Udah. kan. Kita udah translate lama, long time ago. Ya. Jadi di tradisi Buddha Dharma itu, apalagi di Tibet ya, itu iconografi itu luar biasa sekali. Avalokiteswaranya ada yang tangannya 1000, ada yang tangannya 4. Wajrasattwanya juga warnanya macam-macam. Ada untuk purifikasi khususnya itu ada 35 Buddha purifikasi. Salah satu Budanya di situ janjinya, tekadnya, siapapun yang membaca nama saya, berapa ratus ribu kalpa itu akan terpurifikasi. Tapi dalam konteks kehidupan yang tak terhingga, mundurnya dan tak terhingga, 100 kalpa tuh nggak ada apa-apanya, gitu kalau dipikir ya. Terus Budanya warnanya macam-macam, dan ada juga Wajrasattwa, ini yang paling terkenal, praktek Wajrasattwa, baca Wajrasattwa mantra untuk mempurifikasi, itu boleh-boleh aja, karena itu praktek devosi dan ritual itu sangat membantu kalau kita ada keyakinan. Jadi nggak harus Buddha yang khusus, nggak harus Buddha yang khusus dari mana. It doesn't matter. Siapapun Buddha yang bagi kita merasa dekat di hati kita, apakah Siddhikarpa, apakah Avalokiteswara, Kuan Im, apapun, it doesn't matter. Karena itu toh juga pengejawantahan aja. Bukannya Buddha tuh ada 1000 tangan, kan repot. Reksonanya berapa banyak? Dan kalau pakai t-shirt juga susah, tukang jahit juga garuk kepala semua. Ya, kadang-kadang ya ini orang tidak bisa membedakan antara simbol dengan makna, gitu. Simbol dengan makna, sehingga kejebaknya itu di simbol, bukan di makna. Jadi ketika kita katakan Buddha belas asih, apakah Avalokiteswara juga Buddha misalnya? Nah ini nanti bisa dijawab untuk di lain kesempatan ya. Tetapi saya cuma pengen mengangkat perbedaan antara simbol dengan makna. Tapi such a beautiful symbol. Saya di rumah juga, di rumah ada ruang altar, di situ ada tangka. Stop dulu. 1 menit lagi. Ya udah. Oh udah ya. Oke, di rumah ada tangka. Ada tangka. Oh nanti kan bisa di-cut ya. Ya. Di rumah ada lukisan dari tradisi Tibet, cukup besar ya. Itu di-paint dengan gold, Buddha 1000 tangan, Avalokiteswara 1000 tangan. It's so beautiful.
Dan itu kan megang macam-macam tuh, megang kunci mobil, megang iPad, iPhone, apa nasi bungkus ya, nasi uduk, Paramek, itu megang apapun yang dibutuhkan makhluk hidup, dan setiap tangan ada matanya. Apakah itu ada sarafnya, ada matanya? Mata kan agak besar ini. Kalau segini, ini mestinya agak tebal. Maka itu kan symbolism. It's a beautiful symbol. Dan saya lihat gitu, saya senang sekali karena seakan-akan kita tuh 2 tangan memang nggak cukup loh. Kita harus ada 998 tangan lagi supaya bisa bantu lebih banyak orang lagi. Makanya Thich Nhat Hanh Thai itu punya sebuah quote, "One Buddha is not enough." Kalau kita artikan secara literal saja, loh, he's gone man. No, one Buddha is not enough. Sama dengan 2 hand is not enough. You need another 998 hands. Tapi kan itu sebenarnya adalah sebuah simbol yang memang kita harus taruh di dalam diri kita. Betul ya. Jadi kalau kita sudah merasa becoming a Buddha gitu, kadang-kadang orang sering berpikir Buddha itu ya cuman sitting on the throne, duduk di singgasananya terus nggak ngapa-ngapain gitu, ya nggak juga. Kayak hari ini Cici sudah datang ke sini, ya kita ngobrol. Ya simply, saya nggak bilang kita adalah already become a Buddha, tapi saya percaya saya akan jadi Buddha. Oh ya, semoga. Boleh kan? Iya, Boleh harus. Kan? Buddha itu dari kata Bodhi. Bodhi orangnya Buddha. Jadi Buddha itu bukan kata, bukan nama, tapi kata keadaan. Bukan gelar juga, cuma kata keadaan. Bodhi itu artinya awake, melek, sadar penuh, awas, bijaksana, maka itu bahasa Inggrisnya awakened itu jauh lebih tepat daripada enlightenment. Ingat baik-baik itu. Okay. Nah, artinya Buddha itu artinya telah memahami cita, kesadaran kita, atau cita, your mind, memahami your mind fully, artinya you understand everything by understanding your mind. You understand Dharma dengan understanding how the mind works, what mind is, what life is. And salah satu hal yang kita harus pahami dalam hidup ini adalah kita harus memunculkan intelligent regret. Kedua adalah memahami karma and bodhicitta. Daya janji. Ketiga adalah daya janji, dan keempat itu adalah membayar purifikasi ya. Membayar. Bahasa kerennya apa tuh? Bahasa Sanskertanya tadi? Membayar Nah, kembali itu pratipaksa. Pratipaksa. Gitu, ya. Oke, jadi nggak berasa ini ya? nggak berasa. Dan sebenarnya yang terakhir itu adalah sebuah topik baru lagi. Iya. Mudah-mudahan kita bisa kumpul lagi ya, ngobrol lagi, bertiga lagi ya. Tolong di subscribe ya, di like, klik lonceng. Ya. Gue biasanya paling pantang ngomong gini ya. Paling pantang ya. Tapi ya itu demi benar-benar kemaslahatan orang banyak. Tapi demi kelangsungan kita bisa ngobrol lagi, jangan lupa. Oke? Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya sih. Bye. Thank you, Bro Thank Wido. you, bye. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sih. It was such a pleasure to be with you, both of you. Orang-orang bawel gitu. This is a happy moment.